Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang sudah dibahas pada pertemuan yang sebelumnya. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cara menghitung jam kerja karyawan secara otomatis. Jadi misalkan absennya itu harus masuk sebelum jam 7. Berarti jika dia masuk ke pabrik itu di atas jam 7 maka dihitung telat, dan jika pulangnya itu misalkan batas pulangnya jam 5 sore, lebih jam 5 sore akan dihitung lembur, dan pulang sebelum jam 5 sore akan dihitung pulang lebih awal. Pertama kita akan membuat nama ya. Misalkan di sini 5 saja. Aril, Ari, Lasso. Misalkan 4 nama saja ya. Jadi biar cepat. Di sini kita tambahkan tulisan nama karyawan dan di sini masuk. Caranya untuk mengaca itu kita menggunakan fungsi rumus sama dengan time buka kurung. Biasa acanya itu menggunakan random between itu paling rendahnya itu jam 6, itu untuk jamnya ya, jam 6, terus paling tingginya itu misalkan jam 8. Lalu kita kopikan lagi. Seperti ini. Ini kan untuk jamnya. Sedangkan ini untuk menitnya. Jadi yang untuk menit itu 0 sampai, berarti kita buka kurung 0 sampai paling tingginya itu 60. Karena kan 1 jam itu paling tingginya itu 60 menit. Selanjutnya untuk detiknya, ini detik. Dan ini jangan lupa dihapus juga. Jadi detiknya itu 0 sampai 60 detik. Lalu tutup kurung. Enter. Kita tarik ke bawah. Maka di sini akan mengacak secara otomatis. Untuk menghilangkan tulisan AM kita blok. Kita pilih time. Nah, untuk jam masuknya maksimalnya misalkan kita tulis jam 7 00. Nah, selanjutnya, jadi untuk menjelaskannya, jika masuknya ini di atas jam 7, maka di sini akan diberikan tulisan telat berapa menit, berapa jam, dan berapa detik. Rumusnya itu menggunakan fungsi rumus sama dengan if jika sel ini lebih besar dari ini, jadi jika jam masuknya itu lebih besar dari jam batas masuk dari perusahaannya atau dari pabriknya, maka akan dituliskan fungsi text buka kurung ini dikurangi ini, lalu kita tutup kurung, tanda pisah, terus format time-nya, format waktunya yaitu tanda petik 2 hour, terus minute, terus second, lalu tanda petik, tutup kurung, tanda petik 2 kali. Nah, kita lihat apa yang salah ini. Nah, jadi untuk yang salah di sini, kita ini kurang tanda pisahnya. Lalu klik enter. Jika ditarik ke bawah rumusnya, bagi yang di sini ini kenapa error? Karena kita pembandingnya itu tidak diabsolutkan. Jadi caranya kita absolutkan untuk sel ini kan yang pembandingnya, sel acuan, maka tidak boleh bergerak. Ketika rumus tarik ke bawah, ini mesti bergerak. D2, D3 ini kan bergerak. Harus tetap D2. Maka untuk yang D2 harus dikunci. Kita blok F4,
Terus kita blok di sini juga F4 lalu enter. Jadi ketika kita tarik ke bawah, nah, maka otomatis yang di bawah jam 7, maka di sini akan kosong. Dianggap itu datang sesuai jadwal. Agar muncul tulisan telat, maka kita tambahkan fungsi lagi, fungsi rumus. Yaitu di sini sebelum teks kita tambahi tanda petik 2 satu kali, lalu ketikkan misalkan telat. Spasi, tanda petik lagi, terus tanda N, ada dan. Ini untuk masuk berarti kita buat yang telat. Ini untuk yang masuk berarti kita buat yang jam pulang. Jam pulang. Misalkan di sini jam pulangnya itu jam 5 sore, berarti jam 17.00. Maka di sini kita kopikan saja rumusnya di sini ya. Agar lebih cepat kita kopikan seperti ini, Ctrl C, enter, lalu kita letakkan di sini, Ctrl V, maka kita ubah di sini. Ini yang tadi 6 sampai 8, karena jam 6 sampai jam 8 maksimalnya. Berarti kita ubah menjadi 1 jam sebelumnya. Kalau misalkan pulangnya jam 5 sore, maka di sini kita ubah jam 16 atau jam 4, dan maksimalnya itu anggap saja jam 18 atau jam 6 sore. Sisanya itu sama. Kita tarik ke bawah, lalu kita ubah menjadi format time seperti ini. Jadi untuk rumusnya yang di sini kita awali dengan sama dengan, seperti biasa, sama dengan if buka kurung sel ini lebih besar dari jam batas pulangnya, lalu kita F4, kita kunci, tanda pisah, tanda petik, tulisannya itu lembur, titik 2, spasi, terus N, teks, sel ini dikurangi ini, tekan F4 seperti biasa untuk mengunci, tutup kurung, tanda pisah, format time-nya itu AH, MM, SS, terus tanda pisah, pulang lebih awal, tanda N, teks ini. Berarti kita balik ini, F4 dikurangi ini, formatnya itu hour, terus minute, terus second, ini tutup kurung. Nah, kita akan menjelaskan dulu. Pertama, kita buat tabel seperti ini agar lebih rapi. Letakkan di tengah. Kita border. Untuk rumusnya, kita jelaskan dulu. Yang pertama, di sini kan ada format time, format waktu, rumus time. Terus kita random between untuk mengacak. Apa yang diacak yaitu angka 6 sampai yang terbesar adalah 8. Kenapa 6 dan 8? Karena di sini batas masuknya itu jam 7. Berarti kan kita hitung 1 jam sebelum jam 7 yaitu jam 6, dan 1 jam setelah jam 7 adalah jam 8. Itu kan normalnya. Jadi masuk
jam 6 1 jam lebih awal itu kan normal. Yang tidak normal itu kan masuknya itu jam 7, tapi pada waktu hari masuknya dia tuh masuk jam 5, jam 4, itu kan tidak normal. Kalau jam 6 itu kan 1 jam lebih awal itu masih tergolong normal. Dan telatnya itu pun dihitung jam sampai maksimal jam 8. Karena kalau masuk jam 7 tapi masuknya jam 9, karyawannya itu sudah di atas normal. Selanjutnya tanda pisah, kita random between lagi sampai 3 kali kan di sini kan. Ada 1, 2, 3. Kenapa ada 3? Karena di sini untuk mengacak jamnya, ini untuk mengacak menitnya, dan ini untuk mengacak detiknya. Jadi detik 0 sampai detik ke-60 itu kan 1 menit, dan menit ke-0 sampai menit ke-60 itu kan 1 jam. Jadi itu mengacak itunya. Selanjutnya, misalkan di sini ya, untuk rumusnya kita menggunakan fungsi if. Nah, jadi kenapa if? Karena kita menggunakan logika. Jika sel D4 ini, sel ketika jam masuknya karyawan lebih besar dari jam masuk yang ditentukan oleh perusahaan, maka itu dianggap telat. Teksnya sini. Nah, telat seperti apa? Kita tambahkan N. Nah, jadi ini kan untuk tanda pisahnya di sini, bukan tanda pisah sih, tanda spasinya lah. Selanjutnya ini N untuk menambahkan format teks. Apa yang ditambahkan? Yaitu sel D4, sel ini dikurangi sel yang ada di sini ya, sel jam masuk dari perusahaan. Jadi berapa selisihnya itu yang dituliskan dalam bentuk telatnya. Misalkan di sini selisihnya 1 jam 3 menit dan 35 detik, itu didapatkan dari ketika absensinya itu jam 8, sedangkan batas masuknya itu jam 7, maka ada selisih 1 jam di sini. Di sini adalah format time-nya. Hour, minute, di sini second, di sini jam, menit, lalu di sini detik. Terus ikuti seperti ini, lalu di enter. Maka secara otomatis di sini akan menampilkan siapa saja karyawan yang absensinya masuknya itu telat dari jam masuk yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke yang pulang. Jadi sebenarnya sama, tinggal kopikan saja rumus yang ada di sini. Ini di copy, di blok, lalu Ctrl C. Jangan lupa di enter dulu, letakkan di sini, lalu di Ctrl V atau ke paste. Jadi di sini kita ubah, tadi kan 0 sampai 6, kita ubah menjadi 16 sampai 18. Kenapa 16 sampai 18? Karena batas pulang maksimalnya itu kan jam 5 sore. Maka 1 jam sebelum batas pulangnya itu masih terhitung pulang lebih awal, dan 1 jam pulang setelah batas yang ditentukan maka dianggap lembur. Di sini untuk mengacak jamnya, ini untuk mengacak detiknya, lalu kita enter. Rumus yang terakhir di sini adalah menggunakan if, karena ini lebih panjang karena ada 2 variabel di sini, yaitu pulang lebih awal dan lemburnya. Rumusnya adalah if jika sel F4 ini, sel F4 dikurangi sel F2, F2 itu sel batas pulang dari perusahaan, sedangkan ini absensi ketika mau pulang. Jadi ini yang pulang dari karyawannya, sedangkan ini batas pulangnya dari perusahaan. Jika lebih besar dari batas pulangnya, artinya dia itu telat atau lebih lama dari pulangnya. Misalkan pulangnya itu jam 5, tapi ketika absensi itu pulangnya jam 6, berarti kan dianggap lembur karena lebih besar daripada batas jam pulang yang sudah ditentukan oleh perusahaannya. Maka itu dianggap lembur. Selanjutnya kita tambahkan fungsi teks. Di sini F4 kurangi F2. Maksudnya di sini sel F4, sel ini, sel dari absensi dari karyawannya dikurangi oleh batas jam pulang dari perusahaannya. Maka selisihnya itu dianggap jatah lemburnya. Misalkan di sini lemburnya itu 35 menit yang ini dan 44 detik. Kenapa bisa seperti itu? Karena harusnya pulang jam 5 sore pas. Pulangnya di sini jam 5 lewat 35 menit dan 44 detik. Jadi 35 menit sampai 44 detiknya ini dianggap kerja lemburnya atau jam tambahannya yang diambil oleh karyawan. Karena harusnya pulangnya jam 5 pas. Format waktunya seperti biasa, hour, terus minute, terus second. Lalu tanda pisah. Di sini selain dari fungsi rumus if ini,
maka itu dianggap pulang lebih awal. Maksudnya di sini, jika kebalikan dari ini. Jika selnya ini, sel F2 itu lebih besar dari F4, maksudnya ini lebih besar daripada jam pulangnya, itu dianggap sebagai pulang lebih awal. Karena misalkan harusnya itu pulang jam 5 sore, tapi dia itu absensi pulangnya itu jam 4 sore, maka kan lebih besar dari jam pulang yang ditentukan oleh perusahaan. Jam 5 dikurangi jam 4, berarti kan ada selisih 1 jam pulang lebih awal dari yang sudah ditentukan. Sehingga akan ditampilkan teks pulang lebih awal. Ini kan tanda spasinya agar tidak menyatu, lalu tambah tanda petik 2, terus N, teks di sini F ini dibalik, F2 kurangi F4. Jadi di sini kan F4 kurangi F2. Berarti tadi kan selisih itu ini untuk yang lembur itu selisih dari absensi pulangnya dikurangi oleh batas jam pulang dari perusahaannya. Sedangkan untuk yang karyawan yang pulang lebih awal, maka selisihnya itu dihitung kebalikannya, yaitu jam pulang yang sudah ditentukan oleh perusahaan itu dikurangi oleh absensi pulang yang sudah dilakukan oleh karyawannya. Selisihnya itu dianggap pulang lebih awal. Jadi kalau sudah ini di enter, maka di sini bisa kita lihat kenapa di sini ada lembur dan sini ada pulang lebih awal. Karena di sini rumusnya berbeda. Jadi misalkan di sini harusnya pulang jam 5 sore. Tapi atas nama Aril dia itu pulang jam 5 lewat 5 menit dan 22 detik. Berarti 5 menit 22 detik ini dianggap lembur karena dia pulang lebih lama dari teman-teman yang lainnya. Sedangkan atas nama Aril Lasso di sini yang harusnya pulang jam 5 sore, tapi dia itu pulang lebih awal, yaitu jam 4 lewat 54 menit 32 detik. Berarti ada selisih 5 menit 28 detik pulang lebih awal. Yang harusnya pas jam 5 sore, dia itu 5 menit 28 detik pulang lebih awal dari jam yang sudah ditentukan oleh perusahaannya. Silakan untuk yang masih belum dipahami, diputar lagi perlahan-lahan video tutorialnya, disimak baik-baik. Jika masih ada pertanyaan, silakan wapri ke nomor yang sudah saya sediakan. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas seperti biasanya, membuat tabel seperti ini. Dan pastinya dikerjakan ini menggunakan rumus, ini rumus, dan ini rumus, dan terakhir ini rumus. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.